Semoga dewa melindungi. Semoga dewa melindungi. Semoga Yan Qiu tidak laku, tidak laku, tidak laku, tidak laku. Menurutmu, harus donasi berapa agar hal ini berhasil? Donasi Bera? Hal yang kita lakukan ini agak tidak bermoral. Sejak 5 tahun aku sudah bersumpah. Seumur hidupku hanya akan menikahi Yan Qiu. Memendam cinta 20 tahun. Hati ini. Apakah belum cukup tulus? Mana mungkin? Sudah jadi biksu di kota masih belum tulus? Kamu terlalu tulus. Aduh, kabar di luar sangat keterlaluan. Katanya waktu kamu lahir ada cahaya suci, keluarga Pei bisa sampai seperti ini, semuanya berkat perlindunganmu. Beberapa tahun lalu itu, kamu bukan studi ke luar negeri, tapi pergi menjadi tulku di Tibet. Gelar biksu di kota ini. Sebenarnya dari mana asalnya? Sungguh nasib buruk. Ibumu Kenapa kamu menghina orang? tidak menghina. Nyonya, ibumu yang menyebarkannya. Kalau bukan karena bertahun-tahun ini kamu selalu memikirkan Nona Yan Qiu, mendekati usia 30 belum pernah menyentuh wanita, kalau ibumu tidak menyebarkan berita di luar, orang di luar akan bilang kamu impoten. Ayahku hebat juga. Sudah setua itu masih memberiku adik. Tidak membesarkan sendiri. Malah diserahkan padaku. Nasib buruk. Itu membuktikan gen keluargamu bagus, kalau kamu menikah di usia 60, Nona Yan Qiu juga bisa punya 2 anak dalam 3 tahun. Teleponmu. Halo, siapa ini? Anakmu ada di tanganku. Bunuh saja. Bunuh saja. Halo, halo. Apa kamu pantas menjadi ayah? Di mana ibumu? Aku akan membawamu menemuinya. Kamu tidak punya ibu lagi. Sungguh menyedihkan. Ayah macam apa itu? Ya, memang. Pria brengsek. Bunuh saja. Siapa yang diculik? Katanya putraku, konyol. Sejak kapan biksu punya anak? Penipu harusnya lebih pintar sedikit. Hei, Tuan muda tuan. kecil. Cepat telepon lagi. Cepat, cepat. Baik, kami sekarang ada di lobi hotel. Tidak apa-apa, tidak merepotkan. Ayahmu akan segera datang. Tunggu sebentar lagi. Kakak, kamu wangi sekali. Dasar anak kecil. Nona, pengantin pria sudah datang. Kamu pergilah. Aku akan mengawasinya. Swansea, kakak sedang ada urusan mendesak. Bagaimana kalau kamu tunggu saja sebentar bersama kakak ini? Setelah ayahmu datang, ajak dia ke pernikahan kakak. Sampai jumpa nanti. Pei tuan-tuan, sebenarnya ada apa denganmu? Bisa tersesat di hotel keluarga kita sendiri? Ibumu di mana? Tidak sopan, dia juga ibumu. Dia sedang main kartu di kamar pribadi lantai atas. Apa dia tidak memberitahu tidak boleh bicara dengan orang asing? Karena kakak yang tadi cantik sekali, aku suka, aku ingin bersamanya. Lalu, apa kau ingat tidak boleh lepas dari pandangan orang dewasa? Hari ini hukumanmu tidak boleh menonton kartun. Kakak, jangan galak-galak dong. Lihatlah susu ini, ajaib sekali. Pei tuan-tuan, bocah nakal, kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini. Tuan muda, Pei Xie, kau membentakku. Suruh bunuh saja, aku akan mengadu ke ayahmu. Tuan muda mohon tenang. Tuan muda kecil, mohon tenang. Ini di publik loh, bisa merusak citra. Kemari.
Pakailah dulu. Apa-apaan? Ini seperti kelinci abu-abu besar. Kalian seperti anak-anak saja. Silakan mempelai pria masuk. Itu kakak yang cantik. Kakak, aku juga mau menikah. Yan Qiu, Sepertinya mempelai pria sedikit gugup. Kalau begitu, mari kita semua beri dia tepuk tangan, beri dia sedikit semangat ya. Sekali lagi, silakan mempelai pria masuk. jangan menikah dengannya. Yan Qiu, aku tidak bisa menikahimu. Aku hanya mencintai Wan Wan. Hanya dia. Aku hanya mencintai Wan Wan. Hanya dia. Tampakkan mukjizat. Meskipun kita memiliki perjodohan tapi tidak ada perasaan. Usiamu jauh lebih tua dariku. Aku. Jangankan itu, kalaupun kita menikah, apakah kamu bisa menerima pernikahan tanpa cinta? Tidak perlu melebih-lebihkan, katakan saja di sini. Aku tidak bisa mendengarnya jika terlalu jauh. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Aku tidak bisa menikahimu melawan hati nuraniku. Wan Wan, dialah cinta sejati hidupku. Kalian pasangan sialan, sok-sokan menjunjung tinggi cinta ya, menjijikkan. Kakak, seharusnya di hari bahagia ini, aku tidak boleh berterus terang. Tetapi cinta itu tidak mengenal siapa yang duluan. Kamu harus. Kau tahu ini hari bahagiaku, tapi kau masih menggangguku. Anak tidak berbakti, kau berani memukul adikmu. Pernikahan ini, sepertinya kau tidak mau melanjutkannya. Yan Qiu, lihat penampilanmu ini seperti wanita gila. Siapa yang berani menikahimu? Kalau bukan karena ini perjodohan yang ibuku tetapkan sendiri, menurutmu siapa yang sudi menikahimu? Kau. Kakak, mereka menindas kakak cantik. Cepat rebut kembali kakak cantik untuk jadi istriku. Mengantre dulu sana. Dia itu istriku. Kakak cantik, dia bilang kamu istrinya. Benar. Aku datang merebut pengantin. Satpam bawa anak, konyol sekali. Kenapa tidak boleh menikahinya? Tuan bajingan, minggir sana. Aku yang akan menjadi pengantin prianya. Kamu benar-benar keterlaluan. Seorang satpam bawa anak mau merebut pengantin. Wajah keluarga Yan ini, apa kamu masih peduli? Kakak, kamu ini menjatuhkan harga diri. Hei, tidak boleh bicara seperti itu. Orang lain jadi satpam di usia 60. Aku jadi satpam sejak 20 tahun. 40 tahun jalan memutar itu, berhasil aku lewati. Kamu tidak tahu malu. Memangnya kenapa kalau satpam? Selama aku menikah dengannya dan dia menikahiku, dia adalah menantu keluarga Yan. Yan Qiu, maukah kamu menikah denganku? Cincinnya aku akan ambil. Kalau sudah memakai cincinku, kamu tidak boleh kabur lagi. Kamu, aku. Cukup untuk membuat Lin Sheng malu seumur hidup. Setidaknya mendapatkan kehormatan kembali. Terima kasih telah membantuku hari ini. Kapanpun dengan senang hati. Membuatmu melihat drama konyol hari ini.
Ayahku dan adikku memang tidak ingin aku menikah, sengaja mengacau. Kenapa? Karena wasiat ibuku mengatakan asal aku menikah, baru bisa mewarisi perusahaan Yan. Perusahaan ini awalnya didirikan oleh ibuku sendiri. Aku tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang luar. Jadi, kamu tidak menyukai pria itu? Dia seperti lumpur yang tidak bisa dibentuk. Siapa yang mau mencari pria di tempat sampah? Oh ya, kamu harus terus berakting denganku sebentar lagi. Setelah aku mendapatkan hak waris, setelah urusan ini selesai, aku akan memberimu 10 miliar. Setelah itu kita akan bercerai. Aku tidak akan mengganggumu. 10 miliar, terlalu sedikit. Kamu terlalu serakah. Aku akan memberimu 100 miliar, tetaplah di sisiku. Kamu terlalu cepat mendalami peran. Tapi, walaupun kamu sungguh punya 100 miliar, tidak ada gunanya. Setelah mengalami si brengsek Lin Sheng, aku tidak ingin lagi memiliki hubungan dengan konglomerat manapun. Ya, aku terlalu cepat mendalami peran. Bagaimana tadi? Apakah terasa seperti bos dominan? Profesional sekali. Oh ya, aku belum menanyakan namamu. Fei Xie, Yan Qiu, senang bekerja sama. Tuan muda, mahar. Kamu wakil direktur perusahaan Pei, Han Rang. Tadi kamu memanggilnya Tuan Muda? Kalau tidak, dia adalah pres. Satpam. Satpam perusahaan Pei. Ya, betul. Dia sebelumnya satpam di perusahaan Pei. Bukankah katanya hari ini menikah? Aku sengaja datang mengucapkan selamat. Kenapa kamu memanggilnya Tuan Muda? Kenapa? Itu harus ditanyakan pada wakil Presdir Han. Begini. Demi menunjukkan rasa hormat kepada satpam di perusahaan, kami memanggil semua satpam Tuan Muda. Itu budaya perusahaan. Budaya perusahaan? Perusahaan Pei? Kamu juga bermarga Pei? Kamu Maaf, aku sungguh. punya pengalaman kerja di perusahaan besar. Datang ke perusahaanku. Aku promosikan jadi kepala keamanan. Terima kasih, bos. Aku siap bertugas kapan saja. Aku bilang, Tuan Muda. Apa ruginya mengatakan yang sebenarnya, meninggalkan posisi presdir perusahaan multinasional menjadi petugas keamanan? Kamu jangan banyak bicara. Aku akan menjadi kepala keamanan. Oh, aku benar-benar tidak tahu jika Nona Yan tahu satpam di perusahaannya adalah presdir perusahaan Pei. Ekspresi apa yang akan dia tunjukkan? Tutup mulutmu. Kurangi bicara. Perbanyak bekerja. Satu lagi, masalah penyuntikan dana untuk perusahaan Yan selesaikan hari ini. Jangan sampai gagal. Ini adalah mahar pertama untuk istriku. Sungguh gagah Tuan Muda kita. Berpakaian seperti ini, tetap tampan. Fei Xie, kenapa kamu di sini? Itu. Aku bekerja di kompleks perumahan ini. Sebagai satpam paruh waktu shift malam. Satpam? Keluar dari rumah orang? Apa yang kamu lakukan? Karena aku juga paruh waktu memperbaiki pipa air. Mencari uang, tidak mudah membesarkan anak. Kamu terlalu keras pada diri sendiri. Naik mobil. Macet. Sudah, duduk yang benar. Ada apa? Sepertinya mobilnya rusak. Aku lihat dulu. Biar aku saja. Dia benar-benar tampan. Bagaimana? Bagaimana mobilnya? Sepertinya mesinnya rusak. Harus ke bengkel untuk perbaikan. Kamu juga mengerti cara memperbaiki mobil. Pekerjaan sampingan. Hanya belajar memperbaiki mobil. Berapa banyak pekerjaanmu? Wah, kakak.
Mobilnya rusak? Tidak, suamiku iseng membongkarnya sekalian berolahraga. Seharusnya, untuk urusan sebesar hari ini, aku harusnya memberimu tumpangan. Tapi, mobil sport yang dibelikan kakak Sheng hanya punya 2 kursi. Maaf ya, dadah. 2 kursi, hebat sekali ya. Jangan khawatir, aku punya cara. Kau yakin ini mobilnya? Silakan, bos. Tuan muda, kau lihat mobil yang kuberikan? Diberikan kemana? Aku tidak berani mengganggumu dan nyonya. Mobilnya kutinggalkan di pinggir jalan. 2 tempat duduk. Helmnya sudah kukaitkan di setang ya. Motor listrik? Kamu yang mau menyembunyikan identitas. Tuan muda, aku pintar kan? Dengar penjelasanku, aku. Fei Xie, bagaimana kau tahu aku paling suka motor listrik? Cepat bantu aku naik, aku akan melakukan perjalanan. Senang sekali, aku memang suka yang seperti ini. Sensasi melesat cepat. Kau bilang apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Bagaimana kalau lebih lambat? Lagi pula, aku tidak terburu-buru. Apa kau lelah duduk di belakang? Sebenarnya kau bisa sedikit santai. Santai ya, kalau begitu aku. Oh ya, rapat siang ini sangat penting. Jangan minum terlalu banyak air ya. Aku tidak memegang pahamu. Maaf aku. Tidak apa-apa, tambah kecepatan. Hari ini kita memang harus melalui jalan yang tidak biasa. Apa? Kau suka tidur di lantai? Kenapa kamu menyuruhku mengemudi ke sini? Karena kita harus ke perusahaan Pei untuk membicarakan investasi. Bisnis serius apa yang harus ke perusahaan Pei? Bagaimana kalau kita ganti tempat saja? Bukankah sebelumnya kamu bekerja di sini? Halo, di sini tidak boleh parkir motor listrik. Bo. Lau Pei, belum lama aku tidak bekerja di sini. Kamu bahkan lupa siapa namaku. Kalau kamu bekerja dengan baik, akan kupromosikan menjadi kepala keamanan. Ya, Lau Pei. Halo, Lau Pei. Dia rekan kerjaku dulu. Orangnya baik sekali. Maaf, motor kami harus diparkir di mana? Tentu saja. Kakak. Menikah dengan satpam. Bahkan kendaraannya pun sangat sederhana. Hanya saja aku tidak tahu. Apakah ini bisa masuk ke gerbang utama perusahaan Pei? Apakah motor kami bisa masuk ke gerbang utama perusahaan Pei? Bisa, tentu saja bisa. Di sini ada ruang parkir VIP. Bisa langsung menuju kantor Prestir. Apa katamu? Orang yang mengendarai motor bisa parkir di ruang parkir VIP. Aku mengendarai mobil sport. Kamu mengerti tidak? Tidak. Meskipun kamu mengendarai pesawat, kamu harus parkir di luar hari ini. Baik, aku ada urusan penting hari ini. Jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Maaf, kamu tidak boleh masuk. Aku baru saja keluar dari dalam, kamu tidak lihat? Lau Pei, dia boleh masuk gedung kantor. Kurasa tidak boleh. Dengar tidak? Cepat pergi, kamu tidak diizinkan. Aku putri keluarga Yan, aku datang untuk membicarakan kerjasama. Siapa yang tidak? Halo, Nona Besar Yan, silakan lewat sini, ruang parkir VIP. Terima kasih Tuan Muda. Tuan Muda? Bukankah ini budaya perusahaan kalian? Tuan. Verifikasi sidik jari berhasil. Kenapa sidik jarimu bisa terverifikasi? Ini lift khusus VIP. Dulu aku memang ditugaskan khusus menjaga lift Pak Pei. Ayo masuk, jangan sampai terlambat. Kalau begitu, apa kamu pernah melihat Pak Pei? Aku dengar dia sifatnya dingin, sangat religius dan menyendiri, bahkan tidak punya aura manusia hidup. Tidak. Dia sangat ramah kok. Ku dengar ya, para keturunan elit di kota yang katanya sangat agamis, kebanyakan mandul karena masalah di ranjang. Itu semua hanya rumor. Dia sangat hebat. Bagaimana kamu tahu? Apa kamu sering melihat para aktris kecil diam-diam naik lift VIP ini? Bertemu dengannya secara rahasia? Tidak. Dia orang yang sangat jujur. Dia pemuda yang baik. Tidak percaya. Hei, kamu harus percaya. Kamu wajib percaya. Sayang,
Aku mau ke toilet sebentar. Kamu duluan ke ruang rapat menungguku. Oh, kalau begitu cepat kembali. Bukan, aku menyuruhmu mengirimkan kontrak investasi ke perusahaan Yan. Kenapa kamu malah membiarkan dia masuk? Aku belum sempat menjelaskan. Sepertinya perusahaan Yan sudah membuat janji sebelumnya. Aku lupa memberitahumu. Peringatan tingkat 1, jangan sampai identitasku terbongkar. Dan mas kawin yang kuberikan juga harus disampaikan. Oh, di mana kau parkir mobil sport 2 tempat dudukmu itu? Yan Qiu, jangan sombong. Jangan berpikir karena mendapatkan suami satpam, maka akan ada orang yang mendukungmu. Orang rendahan baru dapat kedudukan. Apakah kau sedang berbicara sambil bercermin? Jangan lupakan keputusan Dewan Direksi. Siapapun yang mendapatkan investasi perusahaan Pei, dialah yang berhak mendapatkan warisan. Kalau begitu, kita bersaing secara sehat saja. Sudahlah, Lin Sheng sudah membantuku menyelesaikannya. Pewaris keluarga Yan pasti aku. Berani sekali bicaramu. Proyek investasi perusahaan harus disetujui Dewan Direksi. Bahkan ayahmu tidak berani menjamin bisa berhasil. Kau berani mengoceh kosong di sini. Kau hanya seorang satpam. Apa kau punya hak bicara seperti itu? Kalau bukan karena kau memungut Yan Qiu barang bekas ini, mana mungkin ada kesempatan ke perusahaan Pei? Yan Wanwan, wajahmu gatal lagi ya? Aku beritahu kau, Pei Xie sekarang adalah suamiku. Selama aku masih berada di keluarga Yan, dia berhak terlibat dalam proyek apapun di keluarga Yan. Apalagi semua orang tahu perusahaan ini pada dasarnya didirikan oleh ibuku sendiri. Kau dan ibumu tidak memiliki kedudukan yang sah. Kau juga berani-beraninya menggunakan gelar putri keluarga Yan untuk memperebutkan hak waris denganku? Yan Qiu, jangan menggunakan ibumu untuk menekanku. Ibumu sudah lama meninggal. Selama ini ayah yang mengelola perusahaan Yan sudah berganti pemilik. Jaga bicaramu, berganti pemilik. Coba kau tanya. Apakah Yan Jingsan punya nyali mengatakan itu? Kau memukulku lagi. Petinggi perusahaan Pei yang aku kenal adalah ayah angkat Lin Sheng. Kau percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang mengusir kalian sekarang juga. Baiklah, aku ingin lihat siapa yang berani menyuruhku pergi. Halo ayah angkat. Ada satpam dan seorang wanita gila menggangguku di sini. Cepat kemari dan bantu aku. Sayang, satpam mana yang membuat masalah di perusahaan Pei? Aku. Pei. Kenapa gagap melihat seorang satpam bisa membuatmu takut seperti ini? Tidak. Ayah angkat, pasangan bejat ini hari ini ingin merebut proyek investasi dariku. Cepat suruh orang mengusirnya. Ku dengar. Kekuasaanmu begitu besar sampai bisa memberikan proyek investasi perusahaan tanpa persetujuan Dewan Direksi kepada orang lain. Tidak. Siapa yang menyebarkan rumor tentangku? Ayah angkat, apa yang ayah takutkan? Dia kan hanya seorang satpam. Lagi pula, bukankah proyek investasi sudah disepakati? Kau. Jangan sembarangan mengaku kerabat. Siapa ayah angkatmu? Lagi pula, proyek perusahaan Pei harus diputuskan melalui Dewan Direksi. Berarti Nona Yan menuduhmu? Namun demi keadilan, untuk investasi perusahaan kali ini, sebaiknya kau tidak ikut campur. Baik. Aku pergi sekarang. Ayah angkat, jangan pergi. Ayah angkatmu sudah pergi, kenapa masih di sini? Mau merayakan untuk Nona Yan? Kenapa aku tidak boleh tinggal di sini? Aku juga punya bagian di perusahaan Yan. Maaf, membuat kalian menunggu lama. Presdir Pei ada urusan sehingga tidak bisa datang, tapi dia sudah berpesan secara khusus, urusan proyek registrasi akan diserahkan kepada Nona Yan Qiu. Benarkah? Atas dasar apa? Ini penunjukan internal, tidak adil. Siapa kau? Apa keputusan bos kami harus dijelaskan padamu? Satpam, seret dia keluar. Kalian berdua lepaskan aku, kau. Sepertinya ada seseorang yang akan jatuh dari balik layarnya. Nona Yan Qiu, senang bekerja sama. Suamimu. Satpam terbaik yang pernah kutemui.
Bagus sekali. Ayo, aku traktir makan. Bersulang. Bersulang. Puas. Tunggu. Kenapa ayah angkat Yan Wan itu begitu takut padamu? Siapa kamu sebenarnya? Mungkin karena aku memiliki integritas. Kau tahu kan, kebenaran pasti menang. Kau yakin? Bagaimanapun, aku mantan satpam Pak Pei, hanya pura-pura berkuasa. Tapi itu. Ayo. Hari ini kita minum sampai puas. Tempat tidurku. Bukankah ini rumahku? Kau membawaku ke rumahku, apa niatmu? Yan Q, kau mau apa? Wajahmu tampan sekali. Katakan, apa aku mengundang bahaya ke rumah sendiri? Sepertinya tidak. Yan Q, apa kau benar-benar sadar? Jangan bergerak. Kamu harus mengerti aku. Bisakah kamu berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Jangan-jangan dia marah. Dasar tidak berguna. Bagaimana bisa kamu melihat orang yang tampan lalu tidak bisa mengendalikan diri? Yan Q, kau membuat masalah. Hari ini, ajak suamimu itu makan malam bersama. Apa aku sendiri tidak cukup? Kau bahkan tidak bisa mengatur satpam. Ayah bilang, kalian harus datang bersama. Orangnya sudah marah, makan apa lagi? Pei Xie. Minum obat pengar ini dulu. Aku kira kamu marah dan pergi. Memang marah, tapi aku tidak akan pergi. Yan Q, masalah ini, aku tidak bisa menganggapnya tidak pernah terjadi. Aku suka. Oh ya, meskipun hari ini akhir pekan, tapi kamu mungkin harus lembur. Ayahku bilang mau mengajak kita makan bersama. Dan jangan terlalu dekat denganku. Kita sudah tidur bersama. Benar-benar tidak mau mempertimbangkanku. Aku tidak mau ada percintaan di kantor. Makan dulu saja.
Tuan-tuan, si pembuat onar ini, kenapa datang? Tuan muda luar biasa. Kamu kenapa? Lewat sini, lebih dekat. Aku, sedikit gugup. Aku mau ke toilet sebentar. Kamu ke kamar pribadi dulu menungguku. Tidak kusangka kamu bisa berakting juga. Tenang saja, ada aku di sini, cepat kembali. Sungguh keajaiban. Hari apa ini? Hari keberuntungan. Tuan muda, mengendap-endap siapa yang kamu intai? Hei, kamu melakukan apa di sini? Membuatku kaget setengah mati. Aku tidak boleh ke restoran keluargaku? Aku memang suka bekerja. Heh. Justru kamu. Bagaimana kamu tahu Pak Wang akan bertemu denganku hari ini? Kamu inspeksi mendadak? Mengintaiku? Aku menemani istriku datang untuk makan. Perjamuan keluarga. Tidak cukup untuk kamu pamerkan. Kenapa bisik-bisik? Tidak ada. Dapur baru saja kedatangan stok kepiting raja. Kusajikan yang paling gemuk untukmu. Kenapa Pei tuan-tuan ikut bersamamu? Memangnya kenapa? Nyonya dan Tuan Besar pergi berbulan madu ke Eropa. Kamu juga sedang tidak ada. Terpaksa aku menjaganya 2 hari. Bulan madu lagi? Ya. Jaga dia baik-baik untukku. Jangan biarkan dia berkeliaran. Merusak rencanaku. Bagaimana cara menjaganya? Dia sangat sulit diatur. Kakak. Kakak. Sobat. Sobat, Betul. secepat ini panggilan sudah berubah? Kami punya hubungan ayah anak terbuka. Kami sobat baik, sekaligus ayah anak yang baik. Jangan bicara sembarangan, nanti kubelikan taman bermain. Setuju. Kenapa kau bawa si tak berguna ini? Dan juga bawa anak tiri? Apa kau tidak tahu acara apa hari ini? Bukankah hanya kumpul keluarga? Dasar bodoh. Hari ini Lin Seng sengaja mengundang Tuan Wang ke sini untuk membahas perluasan lini produksi. Kau malah membawa si pecundang ini. Apa kau pikir keluarga Yan belum cukup menanggung malu? Kak, kau benar-benar membawa seluruh keluargamu mencari masalah. Jangan-jangan karena sudah jadi ibu tiri, kau jadi gila. Yan Qiu. Cuma begini, masih mau mewarisi perusahaan Yan. Orang-orang ini memang selalu tidak sopan. Tuan Zi, jangan takut. Ayahku bilang, orang yang tidak sopan. Umurnya pendek, kau berani mengutukku. Dasar bocah tak tahu diri. Mengganggu anak kecil sangat buruk. Orang yang tidak beradab seperti ini harus dihukum berat. Kerja bagus, nanti kubelikan taman air tambahan. Menurut, usir mereka semua keluar. Keluarga Yan tidak bisa menanggung malu ini. Tidak bisa, mereka semua keluargaku. Tak satu pun boleh pergi. Kau. Matamu jeli juga. Untuk mendapatkan investasi, IPY juga berjasa. Dia berhak untuk tetap di sini. Sejak kamu menikah dengan satpam ini, kamu semakin tidak tahu aturan. Jangan kira setelah kamu mendapatkan investasi, semua masalahmu sudah selesai. Sebelum Dewan Direksi mengakui suamimu, kamu tidak akan mendapatkan hak waris. Atas dasar apa? Wasiat ibuku sudah mengatakan, asal aku menikah, aku bisa mewarisi perusahaan. Ayah mertua, apa ada hal yang dilakukan istriku yang masih kurang memuaskan bagimu? Yang paling membuatku tidak puas adalah dia mencari suami tak berguna sepertimu. Ayah, jangan marah. Biarkan saja mereka tinggal kalau mau. Orang besar seperti Tuan Wang, satpam kecil ini tidak akan bisa bertemu dengannya seumur hidup. Biarkan dia melihat-lihat. Tuan Wang, orang besar, kurasa hari ini kamu tidak akan bertemu dengannya. Dasar satpam busuk. Beraninya berbicara besar. Apa kamu tahu? Apa hubunganku dengan Tuan Wang? Dia kakek, kamu cucu, begitu kan? Lihat saja penampilanmu yang murahan itu. Hubungan apa lagi yang bisa kalian miliki? Kamu. Tunggu saja, setelah aku membantu Wan Wan mendapatkannya, kalian akan menangis. Tuan Lin, Tuan Wang bilang dia tidak bisa datang. Apa hidangan akan disajikan? Apa? Apa kamu tidak bilang pewaris perusahaan Lin yang memanggilnya? Tuan Wang bilang dia tidak mengenal keluarga Lin manapun. Lin Sheng, ternyata kamu tidak kenal Tuan Wang ya? Aku kira kamu sangat akrab dengannya. Mana mungkin, sepupuku bilang, dia makan malam di sini hari ini. Dia pasti mengerti. akan. Bagus juga, ternyata dia menunggu mangsa di sini. Lin Sheng, sebenarnya ada apa ini?
Kak Sheng, bukankah sudah membuat janji? Bukankah kau bilang mendapatkan jalur produksi itu tidak masalah? Pak Wang. Pak Wang, aku tahu kau akan memberiku kesempatan ini. Biksu, akhirnya aku bisa bertemu kamu hari ini. Tuan muda kecil juga di sini. Hari ini benar-benar hari keberuntunganku. Biksu. Dulu aku pernah bekerja paruh waktu jadi satpam untuk biksu, pernah meramal nasibnya, terbantu oleh cahayanya. Benar. Ramalannya sangat akurat. Biksu, mau meramal aku sekali lagi. Aku sarankan kamu hari ini berbicara lebih sedikit. Aku kira kamu orang penting. Ternyata hanya peramal bau. Beraninya. Kenapa bicara begitu dengan Satpam Biksu? Bagaimana ayahmu? Apakah beliau sehat? Kamu mengenal ayahnya? Ayahku dukun terkenal di tempat kami. Itu semua bisnis. Dia pengikut setia. Saat itu, ketika aku berkunjung, kamu sedang kuliah di Harvard. Kami pun tidak bertemu dengan Harvard? Sekolah Biara Hacheng. Sekolah Biara Hacheng. Ternyata kamu benar-benar biksu ya? Kamu banyak berkeringat. Aku bersihkan ya. Hehe, aduh, Tuan Wang. Hari ini aku ingin berbicara denganmu tentang masalah lini produksi ini. Keluarga Lin bersedia membayar 2 kali lipat untuk membantu perusahaan Yan. dengan lini produksi. Kami tidak kekurangan uang. Kamu juga tahu, lini produksi kami terikat dengan perusahaan Pei. Intinya, masalah lini produksi perusahaan Pei yang memutuskan. Pak Wang, aku baru mendapatkan investasi dari perusahaan Pei. Perusahaan Pei mempercayaiku. Kalau begitu, berikan saja lini produksi padanya. Yan Qiu, kendalikan mulutnya. Mengapa anak kecil ikut campur pembicaraan? Tidak sopan. Kamu tahu apa itu jalur produksi? Memalukan sekali. Memberikan apa? Anak kecil. Serakah seperti ayah satpamu. Meskipun aku tidak tahu apa itu jalur produksi, tapi dia mampu memberikan apapun. Hei Tuan Wang, anak kecil ini tidak mengerti apa-apa. Jangan anggap itu serius ya, hehe. Diberikan. Kalau kamu mau memberikan, berikan saja. Kenapa kamu bertanya padaku? Baik. Hanya sebuah jalur produksi. Aku berikan kepada keluarga Yan. Apa? Oh, benar. Jalur produksi ini akan lebih baik jika diberikan kepada istriku. Baik. Nona Yan Qiu, kita segera tanda tangani kontrak pengalihan. Kelak, jalur produksi ini adalah barang pribadimu. Ini. Benar-benar boleh? Hehe Tuan Wang, bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Kami juga akan membayar. Keluarga Lin tentu saja lebih mampu daripada Yan Qiu. Aku paling benci orang sepertimu yang bicaranya selalu tentang uang. Kelak tidak akan lagi bekerja sama dengan keluarga Lin kalian. Kak Sheng, bukankah kamu berjanji padaku? Pergi. Semua kerjasamaku selanjutnya kau hancurkan semua. Pembawa sial. Aduh, coba lihat bagaimana kau mengusir ipar. Yan Qiu, jangan terlalu sombong. Sepertinya kelak perusahaan Yan ingin memperluas jalur produksi ini. Masih harus memohon baik-baik pada istriku agar berbelas kasih. Black. Yan Qiu, kau sungguh akan menelantarkan perusahaan Yan? Kamu tenang saja. Setelah aku berdiskusi dengan Dewan Direksi dan mengambil kembali hak waris, jalur produksi ini kamu gunakan sesuka hati. Aku juga ingin punya pacar, oke? Bawa Pei tuan-tuan pergi dari sini. Kamar kecil ada di sini. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Aku tidak peduli kenapa cuma aku yang susah payah mengurus anak, sementara kamu di luar bersenang-senang. Kamu sendiri yang bilang kamu suka anak-anak. Anak ini bukan tanggung jawabmu ya? Hah? Aku membesarkannya susah payah, kamu pergi begitu saja. Dasar tidak punya hati. Waktu kecil dia persis seperti dirimu, kamu tidak tahu? Hah? Tak disangka Tuan Zi. Jadi mereka sebenarnya.
Kalau begitu, semuanya jadi masuk akal. Pantas saja Wakil Direktur Han begitu baik kepada Pei Xie. Terima kasih, kamu sungguh perhatian. Terima kasih untuk apa? Aku suamimu, ini memang kewajibanku. Pei Xie, aku bisa mendapatkan investasi perusahaan Pei dan juga jalur produksi hari ini. Terima kasih. Aku tidak banyak membantu. Sebenarnya aku sudah tahu semuanya. Kamu tahu apa? Aku sudah tahu hubunganmu dengan Wakil Direktur Han. Kau tidak perlu menyembunyikannya lagi. Wakil Direktur Han. Sugar Daddy-mu, kan? Aku tahu membesarkan anak sendirian tidak mudah, tetapi untuk menghasilkan uang, kau tidak perlu sekeras ini. Tapi jangan khawatir, aku mengerti semua tentangmu. Kau sedang bicara apa? Aku tidak terlalu mengerti. Tenang saja, aku pasti akan berusaha keras segera mewarisi perusahaan. Begitu aku mendapatkan uang, kau akan bekerja di sisiku dengan tenang sebagai kepala keamanan. Tidak perlu bekerja di villa lagi. Hidup tenang bersama tuan-tuan. Semuanya akan menjadi lebih baik. Dengarkan aku. Semangat. Bawa barang-barangmu dan segera enyah. Aduh, Tuan Muda, aku tidak mau pergi. Kita sudah bersama-sama terus. Tidak ada tempat. Kembali ke kediaman Tua Pei, pergi ke bawah jembatan layang, pergi kemanapun yang kau mau. Jika kau menyebabkan istriku kabur, aku akan langsung mengirimmu ke Afrika untuk menambang. Pokoknya aku tidak akan pergi. Nyonya memintaku untuk menjagamu, aku tidak akan kemana-mana. Pei Xie. Yan Qiu. Keluar, hiduplah bersama istrimu. Hanrang. Tidak heran aku sering melihatmu di sini. Ternyata ini rumah Wakil Direktur Han. Ini rumahku. Pilihanmu. Itu benar. Tenang saja, kakak tidak akan membiarkanmu menjadi tunawisma. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Untuk apa kau membawaku ke sini? Membeli rumah. Perumahan yang dikembangkan perusahaan Pei. Kali ini harus kita rebut. Proyek properti perusahaan Pei kali ini berlatar gunung dan menghadap air, merupakan pilihan terbaik untuk rumah baru Anda. Murah hatilah, uang untuk membeli satu rumah aku masih punya. Jangan bertingkah seperti pencuri. Uang ini harus diberikan pada perusahaan Pei. Ada rekomendasi? Jika ingin membeli, tentu saja harus membeli unit termahal. Tapi kalian juga tidak akan bisa membelinya. Hanya ada satu unit di seluruh properti ini. Hari ini, aku yang membelinya. Pembayaran penuh, gesek kartu. Maaf ya kakak, Kak Lin Sheng bersikeras membelikanku yang terbaik. Dia benar-benar sangat mencintaiku. Beli saja, aku sama sekali tidak berniat membeli unit termahal itu. Kenapa? Uangnya ada di kartumu. Harus aku ajari cara menghabiskannya. Benar juga. Kau dan suami tak berguna ini kurasa tidak mampu membelinya. Hanya seorang satpam busuk bisa menghasilkan berapa? Punya uang pun kau tidak bisa membelinya. Lebih baik kembali saja ke tempat asalmu. Wakil Direktur Han. Tidak dengar, ku bilang unit termahal itu tidak bisa kau beli? Wakil Direktur Han, aku tambahkan uang. Boleh kan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh dibeli? Karena unit termahal kami disiapkan untuk satpam. Hanya satpam yang boleh membelinya. Keren juga. Keren sekali. Alasan seperti ini bisa-bisanya terpikir olehmu. Tenang saja, di tempat perusahaan Pei, mana mungkin membiarkanmu kehilangan muka? Peraturan macam apa ini? Mau bagaimana lagi, ini budaya perusahaan. Peduli pada setiap satpam. Bahkan jika satpam berhak membeli, dia tidak punya uang. Menurutku, kau hanya mencari alasan agar tidak menjual unit termahal itu. Satpam membeli unit termahal. Diskon 90%. Meskipun kau memberikan diskon besar, dengan pendapatan satpam, dia tetap tidak akan sanggup. Siapa bilang kami tidak punya uang? Suamiku, satpam yang sungguh-sungguh.
bayar penuh. Bagus, beli unit termahal dengan pembayaran penuh, dapatkan dekorasi mewah gratis. Selamat kepada kalian telah menjadi pemilik baru unit termahal Pay. Sungguh keterlaluan. Kalian ini diskriminasi. Diskriminasi terhadap orang kaya, menciptakan pertentangan kelas. Kenapa kau punya dua wajah seperti itu? Tadi saat kau mendiskriminasiku Satpam, kenapa tidak bilang tentang kelas? Aku akan ingat kejadian hari ini. Kita lihat saja nanti. Kak Sheng, jangan pergi. Kita tidak beli unit termahal itu. Beli yang lain juga boleh. Beli apaan? Kau tidak lihat? Mereka semua sedang mempermainkanku. Ayo, gesek kartu. Beli apa lagi? Semua ini bukannya milikmu. Kenapa kamu senang sekali? Tentu saja, aku senang. Beli apartemen dengan diskon besar, dapat perabotan mewah gratis. Yang paling penting, setiap kali teringat Lin Sheng dan Yan Wanwan dengan ekspresi mereka yang masam, aku merasa puas. Aku bisa membuatmu senang seperti ini setiap hari. Aku akan mentraktirmu es krim. Menyinggung Tuan Lin, kau masih mau lari? Lari, sudah terlambat. Jangan lihat lagi, hitunglah sampai 40. Setelah selesai kita pulang. Tapi mereka ada 4 orang, cukupkah menghitung 40? Lebih baik aku hitung 60. Sialan. 1, 2, 3, 4, 5. 47, 48, 49, 50. Jangan takut, kau aman. Aku menghitung lebih 10 angka. Saat kamu ketakutan, kamu terlihat lebih manis. Ayo kita cepat pulang. Maaf, kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu berdarah? Tuan? Sungguh tidak apa-apa. Bagaimana kalau kamu periksa lagi? Tidak ada yang serius, hanya luka gores. Apa yang harus kita lakukan dengan para bajingan itu? Lapor polisi. Tidak apa-apa, tidak perlu lapor polisi. Sebenarnya, aku tidak sengaja melukainya. Lalu, apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait luka ini? Tidak ada yang perlu diperhatikan. Perhatikan saja dirimu sendiri. Tidak apa-apa, aku tidak sakit. Kau tidak apa-apa itu sudah sangat bagus. Saat kembali, jangan lupa oleskan obat padanya. Aku bukan dokter. Biar aku ganti cara bicaraku, oke? Kalian berdua agak menjijikan. Pulang sana, bermesraan. Maaf. Aku maaf. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Aku lihat si Hanrang itu, dia masih belum menyerah padamu. Aku dan Hanrang tidak memiliki hubungan seperti itu. Aku suka wanita, wanita sepertimu. Bukankah terakhir kali kita sudah? Waktu itu aku mabuk. Bagaimana kalau kau merasakannya lagi? Jangan bercanda. Kalau begini, sudah merasakannya. Kak, kau sangat sadar sekarang. Apa yang sedang kau pikirkan?
Sama sepertimu. Kalau lukanya terbuka lagi, jangan salahkan aku. Berandal kecil, kita bicarakan lagi setelah kau sembuh. Untuk sarapan, kau ingin makanan Tiongkok atau Barat? Atau kau punya saran yang lebih baik? Aku sarankan kau pakai pakaian lebih banyak. Aku sarankan kamu memakai pakaian banyak. Aku bisa tidak memakai apa-apa. Tidak perlu. Oh ya, bagaimana lukamu? Kamu terlalu kasar tadi malam. Kalau tidak, bisa lebih cepat sembuh. Jangan omong kosong. Ada satu pertanyaan. Aku ingin menanyakannya lagi. Kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk bersamaku? Tidak. Baiklah, sudah kuduga. Tapi tetap saja sedikit menyakitkan. Maksudku, sebelum kontrak kerja berakhir, aku tidak akan mempertimbangkannya. Tapi akan kuberitahu, kesabaranku ada batasnya. Aku hanya akan menanyakan pertanyaan yang sama. Sekali, kamu harus memikirkannya baik-baik. Baiklah, aku akui aku berbohong. Untukmu, aku selalu sabar. Kamu menyukaiku. Pertanyaan ini kurang tepat. Seharusnya kamu bertanya, sejak kapan aku mulai menyukaimu? Halo Bu, ada apa? Ada apa? Pei tuan-tuan bilang, kamu menikahi dan membawa pulang kakak cantik. Dasar anak nakal, kamu menikah. Tapi tidak mengundang ibumu minum arak pernikahan? Pei tuan-tuan benar-benar ember bocor. Tunggu sebentar lagi. Setelah menemukan waktu yang tepat, aku akan membawanya pulang. Aduh, tidak bisa. Aku tidak bisa menunggu. Cepat bawa istrimu pulang agar aku bisa melihatnya. Ya, aku mengerti. Ganti pakaian, temani aku mengurus sesuatu. Kenapa? Cepat turun. Kenapa kamu membawaku ke sini? Kita berutang budi besar pada perusahaan Pei, bukankah kita harus menjaga hubungan baik? Kudengar, Nyonya Pei paling suka teh yancha. Ayo. Oh, angin apa yang membawa pulang Tuan Muda Pei? Kalian saling kenal. 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 Jadi? Jangan memberi isyarat lagi padaku. Apa kita seharusnya kenal? Bibi, tidak perlu pura-pura demi aku. Meskipun aku hanya seorang satpam, tetapi istriku sangat mencintaiku. Kamu tidak pantas untuknya. Mohon maaf, Nyonya Pei, aku manajer Yan Q dari perusahaan Yan. Nona Yan, halo. Kedatanganku yang tergesa-gesa ini adalah untuk datang ke kediaman mengunjungi Direktur Pei. Dia telah banyak membantu perusahaan Yan, tetapi aku belum berhasil membuat janji berterima kasih secara langsung. Aduh, anakku yang tidak berguna itu belakangan ini jarang pulang. Aku bahkan khawatir jangan-jangan dia mati di luar sana. Nyonya jangan khawatir. Aku mengenal Direktur Pei. Dia tidak akan mati. Benarkah? 3 bentuk ketidaksalehan, yang terburuk tidak memiliki keturunan. Bahkan jika dia mati di luar sana, dia harus memberiku cucu terlebih dahulu. Nona Yan, aku lihat kondisimu sangat baik. Mengapa kamu menikahi satpam? Satpam? Itu lumayan kok. Menurutku, karakter lebih penting daripada kekayaan. Lagi pula, aku bisa mencari uang sendiri. Aduh, gadis sebaik ini, alangkah baiknya jika menikah dengan putraku. Bu, kau. Maksudku, Presdir Pei memiliki takdirnya sendiri. Nona, bagaimana kalau kamu mempertimbangkan putraku? Lihat, kondisi keluarga kami kamu pasti tahu.
Nyonya, tidak baik terang-terangan merebut orang. Maaf Nyonya Pei, karena aku sudah menikah dengannya, itu membuktikan aku sudah yakin dengan pria ini. Niat baik kamu aku hargai. Istriku, aku tidak akan membuatmu kecewa. Ibu, tuan-tuan ingin digendong. Tuan Zi, kamu. Tuan Zi, kamu? Kamu akhirnya datang. Istriku, berat ya. Tuan-tuan akhirnya mengakuimu. Memang tidak mudah menjadi ibu tiri. Aku paham itu semua, tapi kamu benar-benar tidak mau menjelaskan mengapa Tuan Zi ada di sini? Ini. Seharusnya kamu sudah bisa menebak. Hubungan kami tidak biasa. Dia bermarga Pei, anakku juga bermarga Pei. Sebenarnya, dia anak haram suamiku. Di luar. Hah? Benarkah? Sungguh malapetaka. Bu, apa ibu yakin? Mau menggunakan alur cerita ini? Kan sama-sama keluarga. Aku kasihan padanya, jadi aku membantunya menjaga Tuan Zi. Begitu rupanya. Tidak kusangka kamu ternyata pekerja keras. Punya dukungan orang sekuat itu, malah bekerja serabutan di banyak tempat. Pria pekerja keras yang paling percaya diri. Kakak, main denganku. Tunggu, Nona Yan. Ada yang ingin kukatakan. Nyonya Pei, ini tidak pantas. Ambillah. Kalian ini, aku tidak bisa tidak menyiapkan apapun untuk pernikahan. Anggap saja ini sebagai hadiah perkenalan. Sisanya akan aku berikan nanti. Terima kasih, Nyonya Pei. Terima kasih, Nyonya Pei yang selama ini sudah menjaga Pei Xie dan Tuan Zi. Aku sudah membeli rumah. Setelah selesai direnovasi, aku akan membawa Tuan Zi tinggal di sana. Kamu tidak keberatan Tuan Zi bukan anak kandungmu. Karena aku memilih Pei Xie, aku harus menerima semua yang ada padanya. Di mana kamu menemukan menantu sebaik ini? Aku memang seberuntung itu. Dengar baik-baik, cepat katakan kebenarannya padanya. Jangan sampai nanti dia tahu kebenarannya, malah marah kabur. Aku tidak akan membantumu membujuknya. Tenang saja. Aku punya rencana. Dan juga mahar. Menantu yang sebaik ini, aku harus menyiapkan lebih banyak mahar. Aku bilang padamu, saat kamu pulang nanti, kamu harus menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kamu keluar dari keluarga Pei. Lagi pula, aku punya cadangan, sudah aku latih juga. Bagaimana? Enak tidak? Enak sih enak. Tapi kali ini tidak bertemu lagi dengan Profesor Wang. Jika aku tidak lulus ujian dari Dewan Direksi, hak waris ini harus dikembalikan. Profesor Wang, kenapa kedengarannya tidak asing? Yan Qiu. Teman lama. Yan Qiu. Oh, teman lama. Kamu? Aku Yuli, ku dengar kau ditolak pada hari pernikahanmu, akhirnya menikah dengan seorang satpam. Tampaknya itu benar. Kau bahkan sudah jatuh miskin sampai makan di pinggir jalan. Yuli, nama dan wajahmu, aku tidak bisa mencocokkannya. Bukankah wajahmu dulunya segitiga tegak? Kenapa sekarang jadi segitiga terbalik? Sungguh hinaan yang kasar. Lagi pula, sepertinya aku juga tidak mengundangmu ke pernikahanku kan? Kenapa? Kau tidak punya pekerjaan, keluyuran, dan menyebar gosip. Itu masih lebih baik darimu. Jika aku menikahi seorang satpam, aku pasti lebih baik mati saja. Kata-katamu itu, satpam pun tidak sudi menikahimu. Lihat saja wajahmu itu, entah dibuat di klinik kecantikan murahan mana. Pasti biayanya mahal. Tapi lumayan juga, kalau suatu hari nanti, kau diculik, dagu palsumu bisa menusuk payudara palsumu, kau bisa melarikan diri. Suamiku, mulutmu ini seolah diracuni. Aku sangat menyukainya. Suami? Ternyata kau adalah suami satpamnya. Tasmu ini, jam tanganmu ini. Kenapa? Ini semua barang bermerek yang dibelikan suamiku untukku. Kau hanya seorang satpam, kurasa kau tidak mampu membelinya, kan? Tas palsu, jam palsu, teman palsu, teman palsu. Kalian tunggu saja. Ayo, bersulang untuk suamiku yang bermulut pedas. Bersulang. Rumah ini bagus sekali. Diberi dekorasi mewah. Semuanya sangat sesuai dengan seleraku. Sangat mengerti aku.
Coba lihat kamar tidurmu. Kejutan di dalamnya baru mengerti dirimu. Tapi aku tidak mau bergerak sekarang. Bagaimana? Mudah diatasi. Gaya dekorasi apa ini? Bukankah kau bilang kau suka tidur di lantai? Hari ini kita harus mencoba hal yang berbeda. Apa? Kau bilang kau suka tidur di lantai. Inikah kejutan yang kau maksud? Benar. Aku membuatnya super empuk. Kau bisa melakukan apa saja di atasnya. Dijamin tidak sakit pinggang, tidak pegal kaki, tidur jadi nyenyak. Berhenti. Semakin kau bicara, aku semakin merasa alas tidur ini mencurigakan. Mau mencobanya? Aku sangat butuh umpan balik pelanggan. Memang kau mau mencoba apa? Reuni alumni. Apakah Profesor Wang akan hadir? Baik, aku akan mempertimbangkannya. Sebenarnya aku masih menyiapkan kejutan lain. Apa maksudnya? Reuni alumni. Aku sarankan kau pergi. Siapa tahu akan ada hasil yang tak terduga. Baik, kalau begitu aku akan ke sana. Kenapa ibu datang sendiri? Padahal sudah aku atur semua. Ini kebutuhan menantuku, tentu saja aku harus turun tangan sendiri. Tapi, aku sudah bantu menghubungkan kamu dengan Profesor Wang. Bagaimana kamu akan berterima kasih? Membantu menantu ibu masih mau dibayar. Salah. Ini adalah kesempatan bagimu untuk membantuku meminta bayaran. Dari menantuku. Baiklah. Ibu mau apa? Pulau kecilmu di Samudra Hindia itu. Sepakat. Pak Pei, Nona Yan ingin mengganti lokasi jamuan reuni alumni ke ruang VIP kita. Menurutmu? Nona Yan, pasti Yan Qiu ganti. Tapi, ruang VIP kita hari ini disiapkan untuk pertemuan investasi perusahaan Pei. Aduh, batalkan saja, batalkan. Tentu saja harus mendahulukan menantuku. Pindahkan dia ke ruang VIP. Semua biayanya gratis, kirimkan beberapa botol anggur terbaik. Gunakan saja kartu Pak P. Biksu ibu kota uangnya berlimpah. Jangan banyak bicara, aku sudah bayar. Masa tidak bisa pindah ke ruang V? Kalian tahu cara berbisnis atau tidak? Awas kalau kuku laporkan. Maaf, Nona Yan, ruang VIP benar-benar sudah dipesan. Sudahlah, jangan persulit mereka. Reuni alumni bisa diadakan di mana saja. Nona Yan, ruang VIP sudah disiapkan untukmu. Pimpinan Pei secara pribadi merelakan ruang jamuan itu dan semua biayanya gratis. Astaga, Wan, CEO perusahaan Pei. Bukankah itu biksu ibu kota? Dia begitu baik padamu, jangan-jangan dia suka. Yan Qiu, aku kira reuni alumni hanya mengundang orang sukses. Kenapa yang menikah dengan satpam ini juga bisa diundang ya? Aku baru saja mewarisi perusahaan Yan. Apakah status ini cukup? Apa yang kamu bercandakan? Wan kami begitu hebat, bagaimana mungkin kamu punya giliran mewarisi? Konyol. Yan Wan, apa kehebatannya? Menjadi perusak rumah tangga atau menggoda kakak ipar? Kakak, aku sudah menyerahkan perusahaan Yan. Bisakah kamu melepaskanku? Wan, kamu sekarang didukung oleh biksu ibu kota. Kenapa takut padanya? Biksu ibu kota? Kamu belum tahu kan? Kalau Lin Cheng tahu, dia pasti akan naik pitam. Namun, aku datang hari ini bukan untuk mendengar kisah cintamu. Aku datang untuk menemui Profesor Wang. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Jadwal Profesor Wang hingga akhir bulan sudah dipesan untukku. Lagi pula, ini juga diatur oleh biksu ibu kota untukku. Kakak, percuma saja kamu iri. Kenapa biksu ini mau menerima sampah seperti apapun? Minumlah sesuatu yang hangat. Urusan yang ibumu titipkan padaku, sudah kuselesaikan. Paman sudah bertemu dengan istriku. Xiao Pei, kenapa kamu menikahi istri yang begitu sombong dan angkuh? Jangan ganggu Wan. Wan itu sabar. Aku tidak akan membiarkanmu. Ini sepasang gelang yang terjual seharga ratusan triliun di lelang bulan lalu.
Gelang ini sebegitu mahalnya. Harus dikembalikan kepada Nyonya Pei. Jika tahu mahal, jangan sentuh sembarangan. Kamu mau melakukan apa? Kembalikan barangku. Kenapa? Setelah mewarisi perusahaan Yan, masih perlu memakai barang palsu? Ini bukan barang palsu, kembalikan barangku. Pasti palsu. Seluruh aset perusahaan Yan digabungkan tidak mencapai ratusan triliun, masih bisa punya uang membeli gelang semahal ini? Kakak, kamu wajah perusahaan Yan sekarang. Memakai gelang palsu sangat memalukan. Lebih baik aku bantu menghancurkannya. Gelang ini diberikan langsung oleh Nyonya Pei kepadaku. Ini bukan barang palsu. Jika kamu menghancurkannya, kamu tidak akan sanggup menggantinya. Angkuh, tunggu. Istriku orangnya baik sekali. Benar, aku pernah bertemu gadis bernama Yan Qiu ini. Dia gadis yang baik. Yan Qiu, bukan Yan Wanwan. Gawat, salah orang. Diberikan oleh Nyonya Pei, Yan Qiu. Kau benar-benar tidak tahu malu saat berbohong. Meskipun Nyonya Pei memang membeli gelang ini di acara lelang, tapi beliau ingin memberikannya kepada calon menantunya. Apa? Kau pantas? Calon menantunya? Sepertinya memang begitu. Katanya gelang ini pusaka keluarga, Nyonya Pei sudah bilang saat membelinya akan diberikan kepada menantunya sebagai pusaka. Wan, kalau begitu gelang asli yang dibeli Nyonya Pei pasti untukmu. Wan sungguh beruntung. Nanti jangan lupakan aku ya. Jangan omong kosong. Aku tidak punya waktu main-main. Kembalikan barangku. Gelang ini ternyata palsu. Namun, kakak, kau hari ini mempermalukan dirimu sendiri. Aku ulangi sekali lagi, ini bukan barang palsu. Aku dengar Nyonya Pei ada di lantai atas di ruang VIP. Yan Qiu, kau berani tidak menghadapi beliau? Aku akan menemui Nyonya Pei sekarang juga. Kau tidak merasa malu? Memangnya kau siapa? Nyonya Pei mau menemuimu? Aduh, lucu sekali. Yan Qiu, kau jangan-jangan mau bilang kau adalah menantunya. Yan Qiu, apa kau pantas? Atau kau mau bilang kepada semua orang, suamimu yang tidak berguna itu jangan-jangan biksu ibu kota yang tersembunyi? Betul. Betul, aku memang dia. Betul, aku memang dia. Kenapa kamu datang? Tentu saja aku takut kamu diganggu. Kakak ipar, jangan-jangan kamu pikir aku lupa tentang pekerjaanmu sebagai satpam. Menjadi satpam tidak bisa menjadi biksu. Aduh, jas yang kamu kenakan ini terlihat cukup rapi, tapi tetap saja tidak bisa menutupi aroma kemiskinan di dirimu. Benar, pura-pura jadi biksu ibu kota. Kamu jadi anjingnya pun tak pantas. Diamlah kamu, hanya tahu menjilat atasan dan menginjak bawahan. Wan adalah wanita yang disukai biksu. Hari ini acara reuni alumni kita diatur oleh biksu untuk Wan. Tidak, Pak Pei tidak mengatur apa-apa. Kamu harus percaya padanya. Sudah kuduga, biksu ibu kota yang terhormat, kenapa hanya suka memungut sampah? Tapi tidak apa-apa, kami hanya rekan bisnis. Aku tidak mencampuri kehidupan pribadinya. Kamu boleh mencampurinya. Kamu satpam bau, berlagak akrab dengan biksu. Apa kamu tidak malu? Katamu, tempat ini diatur oleh Pak Pei. Kalau begitu, aku batalkan saja, ya. Membual, kamu pikir kamu siapa? Kau tidak perlu seperti ini. Kita ambil gelangnya lalu pergi. Tenang saja. Tarik kembali hak penggunaan ruang jamuan VIP. Semua tagihan mereka bereskan. Siapapun yang ada di sini, masukkan mereka semua ke daftar hitam perusahaan Pei. Aku takut sekali. Aku akan dimasukkan ke daftar hitam perusahaan Pei. Maafkan aku, pesta ini harus dihentikan. Pesta harus dihentikan. Ada apa ini? Satpam ini benar-benar biksu ibu kota. Wan, apa yang terjadi? Apa kamu yakin kakak iparmu ini benar-benar seorang satpam? Aku juga tidak tahu. Jangan-jangan kamu sungguh. Waktunya membuka sampahnya sudah tiba. Tuan Pei sudah menyiapkan sampahnya untuk kalian. Dasar satpam busuk, berlaga apa di sini? Kenapa? Biksu tidak mendengarmu? Kakak, sebaiknya kamu segera pergi. Jangan mempermalukan diri sendiri. Percayalah padaku. Aku tahu kamu ingin menyelamatkanku, tapi hari ini sedikit di luar kendali.
Kembalikan gelang itu padaku, aku akan pergi. Entah itu asli atau palsu, itu adalah barangku. Apa yang kamu katakan benar, tapi mana mungkin aku membiarkanmu memakai barang palsu dan mempermalukan keluarga Yan. Gelang ini, aku bantu kamu urus. Jangan. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Yan Wanwan, kau tahu masalah besar apa yang kau buat? Tidak apa-apa, pecah. Biarkan saja pecah. Jangan sampai melukai tanganmu. Nyonya, maaf, gelang ini. Siapa yang memecahkannya? Hanya gelang palsu. Apa masalahnya jika pecah? Lagi pula, kamu ini siapa? Urusan sepele seperti ini pun kamu ikut campur. Diam. Bagaimana kamu bicara dengan Nyonya Pei? Nyonya Pei, istri kepala keluarga Pei. Katakan, siapa yang memecahkannya? Diri, Yan Qiu. Dia memakai gelang palsu dan menyamar sebagai menantumu. Aku membantumu untuk menangkapnya. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Oh, itu tidak perlu. Dia sendiri yang menjatuhkan martabatnya. Melakukan hal seperti ini itu sudah cukup memalukan. Kamu harus menghukumnya dengan tegas. Maksudmu, gelang ini palsu, kalian membantuku menghancurkannya. Ya, aku juga tidak tahu dari mana dia mendapatkan gelang usang ini. Gelang ini aku sendiri yang memakaikannya pada Yan Qiu. Nyonya Pei, aku terpengaruh olehnya. Mereka yang bilang gelang itu palsu. Aku takut Yan Qiu mempermalukan keluarga Yan. Yan Wanwan, jelas-jelas gelang itu kau yang pecahkan. Nyonya Pei, jangan dengarkan omong kosongnya. Gelang ini dia sendiri yang menghancurkannya. Aku tidak sudi mendengar kalian saling menjatuhkan. Hari ini, semua orang yang hadir di sini harus bertanggung jawab. Yang tidak sanggup ganti rugi, semua harus masuk penjara. Nyonya Pei, kami sudah menyadari kesalahan. Tolong maafkan kami. Yan Qiu, mengingat kita pernah sekelas. Sebelumnya, kami tidak tahu diri, tidak tahu kamu orang terhormat. Yan Qiu. Wanwan, pesta hari ini Tuan Muda mengadakannya untukmu. Cepat katakan pada Nyonya Pei, minta Tuan Muda memohonkan keringanan. Katamu, pesta ini, anakku adakan untukmu. Mana mungkin Tuan Pei sebodoh itu mengadakan pesta untuk orang seperti ini. Pesta hari ini aku adakan untuk Yan Qiu. Lalu Profesor Wang, aku sengaja mengundangnya untuk Yan Qiu. Kehadiran kalian untuk acara reuni alumni ini, itu semua berkat Yan Qiu. Sedangkan Yan Wanwan, dia dengan keluarga Pei tidak ada hubungannya. Benar, aku memang hadir di reuni alumni kali ini demi Yan Qiu. Jadi, Yan Wanwan, kerja sama kita sebelumnya dibatalkan. Dengan sifatmu yang seperti itu, mana mungkin mendapatkan dukungan keluarga Pei? Yan Wanwan, beraninya kamu memalsukan hal seperti ini? Apa kamu mau kita semua mati karena ulahmu? Nah, kamu pasti menderita. Tidak apa-apa, hanya saja gelang itu. Tolong bawa Yan Qiu untuk istirahat sebentar. Masalah gelang itu jangan dipikirkan. Sekarang waktunya bersantai. Besok aku ingin mengajakmu makan. Ada kabar baik apa lagi? Bertemu denganmu, bukankah itu hal terbaik di dunia? Segala sesuatu harus memiliki akhir. Sekarang aku akhirnya mendapatkan hak waris. Saatnya memenuhi janji kita sebelumnya. Maksudmu kontrak kita sudah berakhir? Ya. Yan Qiu, kau rela? Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu padaku? Sudah aku bilang kurangi menonton drama bos dominan, otakmu jadi rusak karenanya. Mencintaiku. Tidak mencintaiku. Mencintaiku. Tidak mencintaiku. Mencintaiku. Tidak mencintaiku. Mencintaiku. Tidak mencintaiku. Tuan Muda, jangan dimakan lagi. Pohon di taman bawah sudah kau cabuti semua. Hubunganku dan Yan Qiu sudah berakhir. Seumur hidupku, aku hanya bisa menjadi biksu. Menghabiskan sisa hidupku seperti ini. Ini, makanlah supaya kau diam. Yan Qiu.
Tumbuhan satu-satunya yang bisa kupelihara adalah kaktus. Bos, berapa harga kaktus ini? Bukankah ini istri Satpam? Bagaimana kalau aku temani? Seandainya dulu kamu setuju, mungkin aku tidak perlu mencari adikmu yang tidak berguna itu. Lin Sheng, jangan mencari masalah. Kalau berani, pukul aku. Pukul aku dong. Pukul aku dong. Ini pertama kalinya aku mendengar permintaan semenyebalkan ini. Kalau begitu, aku kabulkan. Terlalu mahal, sampai ini tidak pantas. Suara sombongmu begitu keras, tapi kamu tidak berani memukul, kan? Ada apa ini? Kau terluka tidak? Apa kau memukulnya? Coba kau lihat baik-baik. Aku memukulnya. Justru aku yang jadi korban. Kau masih berani bicara? Jangan berkelahi di jalan, itu tidak baik. Tapi, dari mana kau dapat kaktus ini? Itu hadiah untukmu. Tapi sekarang semua ada di tanah. Kau pikir kau pantas dipukul oleh kaktusku? Bertengkar di jalan itu tidak baik. Kalian pasangan murahan. Yan Qiu, anak dari satpam sampah itu ada di tanganku. Jika kau ingin dia selamat, tukarkan dengan lini produksi dan hak warisan. Halo, Yan Wanwan? Ada apa? Tuan Si dalam bahaya, kita harus menemui Yan Wanwan sekarang. Oh. Maksudku, Pei Tuan-Tuan diculik oleh Yan Wanwan? Secara teori, seharusnya kamu mengkhawatirkan Yan Wanwan. Apa kamu pantas jadi ayah seperti itu? Kak Sheng, aku sudah tangkap anak satpam itu, mengancam Yan Qiu menyerahkan hak warisnya. Cepat datang dan bantu aku. Mau aku tumpangi? Secara teori, kita bertiga memiliki tujuan yang sama. Jangan mendekat, jangan mendekat. Lepaskan aku, lepaskan aku. Tuan muda kecil, apa yang harus kita lakukan? Hantam sampai mati. Itu tidak mungkin. Ibu pernah bilang padaku tidak boleh terlibat dalam kekerasan berdarah. Itu tidak baik untuk perkembanganku. Bagaimana kalau kita mainkan permainan menggelitik saja? Lepaskan aku. Ampuni aku, ampuni aku. Tidak bisa. Aku sudah menunggu drama penculikan ini begitu lama, tapi kau merusaknya sampai seperti ini. Ini adalah hukuman untukmu. Lepaskan aku, tolong. Lin Sheng, cepat datang dan selamatkan aku. Hei, lihat. Aku tidak terlibat dalam urusan ini. Bagaimana kalau kalian lepaskan aku dulu? Tidak bisa. Kau adalah sandera yang akan kugunakan untuk pertukaran. Bukan. Menurutku istrimu ini menganggap hak waris lebih penting daripada nyawa putramu. Wanita seperti ini tidak boleh dipertahankan. Kau benar. Hak waris tentu saja tidak sepenting nyawa Pei Tuan-Tuan. Bagaimana kalau kau lepaskan aku dulu? Aku akan membantumu menyelamatkan putramu. Tetapi istriku lebih penting daripada Pei Tuan-Tuan. Aku harus menuruti istriku. Manis sekali kata-katamu. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak sopan, aku takut kamu lelah. Aku menuangkan air untukmu. Aku tidak sepertimu. Tidak memberiku stik keju untuk dimakan. Tuan Zi, bisakah kamu lepaskan aku saja? Aku janji tidak akan menyusahkan Yan Qiu lagi. Apa kamu berhak memanggilku Tuan Zi? Adik, aku yang salah. Aku tidak akan berebut lagi dengan Yan Qiu. Orang dewasa sepertimu tidak ada kredibilitas sama sekali. Lagi pula, kamu menculikku, jadi kamu harus menanggung akibatnya. Kamu sebenarnya siapa? Dengarkan baik-baik, aku ini Tuan. Tuan Zi, kamu tidak apa-apa. Ibu, akhirnya kamu datang. Mereka mau membunuhku. Anak ini, kenapa bisa bermuka dua sih? Bukankah kamu yang menculik Tuan Zi? Kenapa jadi seperti ini? Wan-Wan, selamatkan aku. Kak Sheng, kenapa kamu jadi seperti ini? Yan Wan-Wan, kamu. Sebenarnya siapa yang menculik siapa?
Sekarang, kalian berdua saling menyelamatkanlah. Kalian berdua memang ditakdirkan bersama. Yan Wanwan, penculikan dan pemerasan. Kamu sudah mempertimbangkan akibatnya. Dia ingin menjebakmu. Setelah mendapat yang kuinginkan, aku akan membunuhnya. Lalu akan kuserahkan semua kesalahan pada Yan Qiu. Tanpa seorang pun tahu, dia akan mendekam seumur hidup. Perusahaan Yan akan menjadi milikku. Aku akan merangkumnya. Penculikan dan pemerasan, percobaan pembunuhan, rancangan jebakan. Kejahatan yang luar biasa. Bagaimana kalau kamu biarkan aku pergi dulu? Aku tidak ikut serta dalam penculikan ini. Aku bahkan tidak datang dengan sukarela. Lin Sheng, tolong aku. Bawa aku pergi bersamamu. Berhenti, kamu melanggar hukum dan aturan. Aku ini warga negara yang baik. Warga negara yang sangat baik. Aku tidak akrab denganmu. Lin Sheng, dulu saat kamu mengejarku, katamu rela memberikan nyawamu untukku. Persetan. Memberikan nyawaku? Kamu pikir kamu bidadari macam apa? Yan Wanwan, kulihat kemampuanmu memilih pria juga tidak bagus ya. Cukup, Yan Qiu. Tutup mulutmu. Sejak kecil sampai dewasa, semua selalu menjadi milikmu. Hak waris, status putri sah keluarga Yan, semuanya milikmu. Katakan padaku, kenapa? Kenapa bisa begitu? Coba dengarkan, apa yang kau katakan itu masuk akal. Semua itu memang milikku. Perusahaan itu milik ibuku. Aku lahir lebih dulu darimu. Ibumu merebut posisi sebagai istri sah. Apa dia pantas dihormati? Oh ya, kau juga tidak perlu menjelek-jelekanku. Bagaimanapun, ayahmu yang tidak berguna itu dan kakakmu yang brengsek ini adalah milikmu. Aku tidak pernah mencoba merebutnya darimu. Istriku, menghancurkan hati orang. Kau memang hebat. Tangkap dia. Biarkan dia mendekam di penjara seumur hidup. Yan Qiu, semuanya milikku. Semuanya milikku. Istriku sakit sekali. Aku ingin dipeluk. Belum juga ke rumah sakit, lukamu seharusnya sudah sembuh. Yan Qiu, kau selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh padaku. Ternyata kau suka yang seperti ini ya. Aku juga bisa seperti itu. Tuan muda, mobil sudah siap. Mau pulang atau ke rumah sakit? Ke rumah sakit saja. Baik. Mereka. Cepat bawa ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaannya? Kondisi pasien sudah relatif stabil, tapi kami khawatir terjadi cedera pada tulang belakang. Jadi lebih baik kita amati dulu. Cedera pada tulang belakang? Maksud Anda, dia kemungkinan besar bisa lumpuh? Benar, tapi ini harus menunggu hasil röntgennya keluar baru bisa dipastikan. Sayang, ini semua salahku. Kalau aku bergerak lebih cepat, pasti. Kalau kamu bergerak lebih cepat, mungkin yang lumpuh itu kamu. Sayang, kamu sudah bangun. Fei Xie, kontrak kita sudah berakhir. Aku akan mentransfer uangnya ke rekeningmu, pergilah. Apa kamu menyalahkanku? Tidak bisa melindungimu dengan baik. Sayang, beri aku satu kesempatan lagi, ya? Aku tidak menyalahkanmu, hanya saja kamu harus mengurus Tuan Zi. Jika aku sampai lumpuh, aku tidak bisa menghalangimu. Yan Qiu, Yan Qiu. Kenapa berisik? Orangnya masih hidup kan? Cengeng. Biar ibu yang menjaga di sini, kamu pulanglah dan ganti baju dulu. Kamu harus tetap semangat agar orang yang kamu rawat bisa cepat pulih juga. Pergi. Kakak cepat bangun, ini semua salah tuan-tuan. Tuan-tuan yang tidak baik, membuat kakak terluka. Jangan menangis lagi tuan kecil, Nona Yan Qiu akan baik-baik saja. Apa kakak akan meninggalkan tuan-tuan? Kakak sudah meninggalkan kakakku. Hati-hati dengan ucapanmu, istriku mana mungkin meninggalkanku. Halo, siapa kamu? Mulai hari ini, aku akan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk istriku. Sampai Yan Qiu sadar, aku akan puasa dan berdoa. Kakak, kamu baik-baik saja? Tuan-tuan, jangan meniru dia. Gila permanen. Apa yang kamu tahu? Ini namanya ketulusan hati. Aku percaya ketulusanku pasti akan menggerakkan surga. Istriku tidak akan menjadi cacat. Kenapa? Tidak ada yang memberitahumu? Tulang belakang Nona Yan Qiu baik-baik saja. Dia hanya perlu istirahat setelah sadar. Istriku tidak apa-apa. Ibu tidak memberitahumu. Dia sudah memberitahuku loh. Bagus sekali. Ini pasti ketulusan hatiku yang menggerakkan surga. Istriku akan mencintaiku seumur hidup. Bohong besar. Kakak terluka karena melindungiku. Dia paling mencintaiku.
Hei tuan-tuan, kau berani merebut istri kakakmu. Aku beritahu, dengarkan baik-baik. Sejak aku 5 tahun, aku sudah bersumpah. Aku hanya akan menikahi Yan Qiu. Aku menjaga diriku lebih dari 20 tahun untuknya. Tapi kamu membohonginya. Aku juga tidak ingin membohonginya. Saat itu dia bilang, dia tidak mau punya hubungan dengan anak orang kaya. Aku punya perusahaan P yang sangat kaya. Bagaimana aku bisa mendekatinya? Apa yang bisa kulakukan? Kurasa sekarang lebih baik kamu diam saja. Istriku, kapan kamu bangun? Jangan pedulikan kapan aku bangun. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku dengar semuanya. Istriku, aku salah. Penipu. Penipu? Kalian juga mau? Berdiri di sana. Oh. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Nyonya bangunnya terlalu mendadak. Jika aku tidak bangun, sampai kapan kamu akan terus membohongiku? Sebenarnya aku belum memikirkannya. Aku tidak sengaja membohongimu. Berlutut. Kakak, anak kecil berbohong, itu karena orang dewasa yang membimbing. Tuan-tuan bukan anak nakal. Tuan Zi tidak perlu berlutut. Tuan Zi, kemari ke sisi kakak. Kakak, apa kamu tidak tahu? Pei Xie bilang dia juga menyuapku. Jahat sekali. Hei tuan-tuan, dasar pengkhianat. Jika direktur melakukan kesalahan, asisten memiliki tanggung jawab tertentu. Berlutut. Aku. Aduh. Aku harus mengambil foto ini dengan baik, lalu kirim ke grup keluarga. Terjadi 100 tahun sekali ya, kisah penderitaan biksu. Nyonya Pei, aku. Hati-hati, biar aku bantu. Nyonya Pei, maaf sudah merepotkanmu. Lihatlah, dia masih memanggilku Nyonya Pei. Begini, kalian anak muda, bicaralah baik-baik, ungkapkan semuanya ya. Bu, tolong, panggil aku. Kau berlutut di sana, sampai istrimu menyuruhmu berdiri. Maju sedikit. Sayang, aku tahu aku salah. Kalau begitu, katakan apa kesalahanmu. Tidak seharusnya membohongimu. Memang kamu tidak seharusnya membohongiku. Kamu sekaya itu, kenapa tidak bilang dari awal? Hah? Menikah dengan orang terkaya di usia 30 tahun, menghemat 30 tahun jalan memutar, betapa bagusnya. Sayang, kamu tidak marah lagi padaku. Tapi, apakah kamu hanya mencintai uangku? Ya sudahlah. Tapi aku lebih suka kamu mencintai jiwaku. Bagaimana mengatakannya? Saat kamu menjadi satpam, aku juga sangat mencintaimu. Oh ya, apakah benar kamu sudah menyukaiku sejak kamu 5 tahun? Kenapa aku tidak ingat sama sekali? Tahun itu, aku terpisah dari keluargaku. Kamu mengira aku pencuri dan menamparku sekali. Ya ampun, saat itu, setelah kamu memukulku, aku langsung bersumpah seumur hidup ini, aku hanya akan menikahimu. Kamu gila? Bukan. Saat itu, setelah kamu memukulku, kamu memintaku untuk tidak menjadi pencuri, bahkan kamu mentraktirku makan. Aku langsung merasa orang ini seperti bidadari dari langit. Itu berarti kamu sejak usia 5 tahun sudah merencanakan ini padaku, menyembunyikan identitasmu, juga membohongiku untuk ditraktir makan. Tidak, kamu tidak boleh berpikir begitu. Hatiku tulus. Coba saja kamu buktikan. Biksu ibu kota, kenapa dia jadi begini? Pasti dia terlalu mencintaiku.